Halo semuanya, hari ini aku mau membahas satu hal yang menurutku unik dan menyenangkan. Well, technically ini gak menyenangkan, tapi apa ya bahasanya ya? Dari satu postingan ini, aku tuh udah kayak ngelihat ada banyak banget blunder. Seperti biasa agensi-agensian lagi, tapi aku nggak tahu ini agensi kah atau community. Karena ya aku nggak ngelihat apa perbedaan keduanya dan kayak aneh. Ini kasus yang aneh. Jadi suatu hari tiba-tiba karena aku ada nge-tweet sesuatu nih. Nih, imagine ada lawan jenismu ngomong itu cuma jadi alat pipis doang. Masa nggak dipakai buat yang lain? Apa tanggapanmu? Nah, aku kan pernah nge-tweet kayak gini nih tanggal 1 Juli. Dan somehow tiba-tiba ada satu tweet yang kayak gini. Halo semuanya, mohon maaf kalau aku kembali lagi setelah graduate karena masih ada hal yang belum selesai. Aku tidak ingin nge-up masalah ini sebelum graduate karena aku lebih pilih kalian menghabiskan sisa waktuku sebagai Kai bersama para Kayang. Anjay. Ini dia postingnya 3 Juli ya. Dan intinya dia ngomongin sesuatu kayak gini. Di sini aku mau menjelaskan kalau salah satu orang yang dimaksud di sini adalah aku dan Chikazuki Stellar. Nah, siapa Chikazuki Stellar dan siapa Kai Hikaru? Jadi kalau kamu tahu Kai Hikaru itu adalah VTuber. Dia cowok. Terus habis itu Chikazuki Stellar itu cewek, VTuber juga. Dan kita langsung ke Google dokumennya aja. Kira-kira ada apa di Google dokumennya? Kurang lebih isi Google dokumennya adalah betul, ada 5 bab. Perkenalan dan latar belakang. Oke, basically ini kurang lebih ini masalahnya dia sama Chikazuki Stellar, si Kai Hikaru. Dan pokok masalah beserta bukti. Nah, dia di sini tiba-tiba ngomongin hal-hal yang pribadi, kayak misalnya ngomongin pacaran apa segala. Menurutku ini nggak penting-penting amat. Yang menurutku patut untuk dibahas dan lumayan mengganggu di aku adalah masalah seksual harassment yang dilakukan oleh Chika. Yang dimana korbannya di sini bukan Chika, bukan cewek korbannya, tapi kali ini korban harassmentnya adalah cowok. Jadi buat teman-temanku yang nggak tahu, aku mau ngasih tahu nih, kalau korban yang seperti itu adalah ya nggak cuma cewek, tapi ya cowok juga bisa jadi korban gitu. Jadi aku ngerasa kayak ini tuh complicated. Nggak complicated banget, tapi kita nanti bahas deh. Dari sini akhirnya kita sama-sama tahu nih kalau korban dari harassment itu bukan cuma cewek doang, tapi cowok itu juga bisa jadi korban. Yang dimana menurutku ini bukan hal yang langka, ini ada-ada aja pasti. Cuma mungkin cowoknya nggak mau buat ngomong atau nggak berkehendak buat ngebongkar. Kenapa seperti itu? Nanti kita bakal bahas. Pertama dari sini, Chika di Discord ngomong, ini di Discord servernya mereka, harusnya aku juga nggak tahu. Kemarin gak sempat kawin bot gitu, kawin yang pesta 3 malam cuma dipakai pipis doang. Damn, ada cewek nih nanya, itu dipakai pipis doang. Aku kalau mendapatkan komentar kayak gini, aku ngerasa kayak ada 2 output. Output pertama adalah aku ngerasa, oh ini adalah jokes, mungkin cuma bercanda. Dan kedua, ini emang bermaksud untuk bisa jadi dia minute gitu, kayak masa gitu doang gak nge gitu. You know what I'm saying lah, you know what I'm saying. Nah, terus habis itu masalahnya di sini adalah si Kai sempat ngomong, saya sempat bicara di VC, udah dong gak usah bahas ini. Entah kenapa masih berlanjut dan sepertinya suara saya tidak terdengar. Karena pada saat itu semuanya ketawa dan menganggap ini candaan yang wajar. Damn, gini. Aku adalah anak-anak tongkrongan juga. Maksudku aku juga nongkrong di Discord, aku nongkrong di mana? Aku nongkrong di banyak tempat. Tapi aku nggak pernah tahu kalau misalnya menurutku bercandaan jorok tuh sesama tongkrongan tuh kayak ya udah gitu. Itu tuh jadi kayak hal yang biasa aja. Aku bukan menormalisasi, tapi kan bahasa itu kesepakatan kita bersama. Kata-kata itu bisa nggak kasar kalau konteksnya jelas. Nah kayak gitu. Ya ini bisa jadi jokes, bisa jadi enggak. Tapi masalahnya adalah si Kai sudah bilang, udah nggak usah bahas ini, nggak usah bercanda kayak gitu lagi pada dasarnya. Dan kalau misalnya ada orang yang sudah tidak sepakat dengan bercandaan itu, harusnya ya berhenti. Gak perlu ada kayak diterusin lagi. You know what I'm saying? Bercandaan kotor itu ya menurutku oke-oke aja, gak masalah sama sekali, selama kedua belah pihak sama-sama setuju kalau itu adalah bercanda. Kalau misalnya satu pihak gak setuju, ya itu bukan bercanda. Nah, terus habis itu, di sini saya sempat bilang di VC, aku pure pulang cuma buat ketemu, jalan-jalan sama pasanganku, ngedate dan lain-lain. Terus habis itu si Cikoi bilang rugi amat. Habis itu gak peduli, aku gak berani kayak gitu dulu, tanggung jawab besar gak berani gitu. Ya beli kondom. Ini jatuhnya kayak masa sih orang pacaran harus
dulu Chika. Tapi jujur ya, balasan-balasan kayak gini tuh menurutku disgusting. Karena si cowok udah minta berhenti, tapi dia masih terus-terusan. Sampai diterusin lagi. Dia bukan double down, bukan triple down, udah disuruh berhenti tapi masih lanjut. Itu yang jadi masalah. Lah, gak sekasur. Damn. Aku ngerasa kayak ini gak masuk akal sih. Ini yang menurutku agak jahat. Maksudku ketika kau bercanda jorok kayak gini dan satu orang sudah gak terima, ya sudah, berhenti di situ. Jangan dilanjutkan. Karena apa? Karena kalau udah tahu gak lucu, namanya bukan bercandaan, jatuhnya adalah bullying gitu loh. Aku mau fokus ke situnya aja dulu. Karena menurutku itu masalah yang bener-bener out of hand banget. Kayak agak kurang lazim ketika kita ngelihat pelakunya adalah cewek dan korbannya adalah cowok. Nah, kayak gitu. Masalahnya bukan cuma itu, men. Tapi masalahnya itu juga ada di live stream Chika, yang dimana ini live streamnya kan, ini di private sama dia, dan kurang lebih klipnya ada di sini. Klipnya itu di sini, dan di sini isinya adalah Chika ngomongin kalau Kai itu udah punya pasangan on stream, yang dimana seperti kita tahu, jangan bicara hal private di live stream gitu, apalagi itu sama temanmu. Aku ngerasa VTuber punya pacar itu tuh agak tabu, bisa menghilangkan support orang-orang dalam tanda kutip. Itu kita nggak bisa pungkiri. Jujur, ketika beberapa orang tahu ini VTuber udah punya cowok atau udah punya cewek, most likely bisa jadi penontonnya bakal kabur. Beberapa kayak gitu. Dan di sini kita bisa ngeliat juga nih. Jadi kan waktu Komifuro itu kan si Kai pulang ke Indonesia. Si Kai itu pulang ke Indonesia demi katanya. Jaga Komifuro, tapi juga demi ketemu pacar. Ya, waktu Komifuro dia yang bawain gitu, dia yang bawain barang-barangnya. Jadi pada dasarnya si Chika di sini ngomongin Kai yang pulang ke Indonesia buat ketemu pacarnya dan buat Komifuro. Menurutku itu bukan hal yang etis untuk diomongkan di publik. Maksudku itu hubungan pribadi orang-orang. Agak stupid kalau dipikir-pikir ya. Aku gak ngerasa ini hal yang appropriate banget untuk dibahas. Itu privasi orang. Kayak misalnya kalaupun misalnya aku punya pacar, meskipun aku udah ngomong aku udah punya pacar ke beberapa orang atau pernah ngomong ke streamku, aku gak bakal mau aku dan pacarku diomongkan di belakang. Kayak pulang ke Indonesia demi pacar. Bro, aku gak mau melakukan itu. Aku gak mau itu diomongkan di stream. Dan di sini juga Chika bilang dia keberatan karena apa yang dia lakukan itu ditegurnya bukan sama Kai, tapi yang negur adalah manajer gitu. Maksudku kalau udah ditegur siapapun yang negur, mau itu manajer, mau itu Kai, atau mau itu bapakmu atau siapapun itu, ya siapapun itu kayak gak penting. Karena kau udah ditegur, terima private streamnya dan udah kelar gitu. Jadi aku ngerasa ini adalah hal tolol yang bisa dilakukan oleh VTuber. Aku di sini cuma bakal fokus ke masalah Sekuharanya doang, karena menurutku ini masalah unlikely banget bakal terjadi ke cowok-cowok. Dan aku bakal kasih alasan kenapa cowok-cowok gak bakal ngomongin kalau dia adalah korban dari Sekuharanya cewek. 3 malam cuma dipakai pipis doang. Maksudku gini loh, kalau cewek yang ngomong kelihatannya kayak haha bercanda bla 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 bla. Coba cowok yang ngomong gitu ke cewek. Sekarang kita puter posisinya. Bro. Misalnya out of nowhere aku ngobrol ke Nara, tadi ada Nara atau ada View. Weh, Nara, masa cuma dipakai buat pipis? Itu bakal kena masalah gede banget gua. Itu kalau sampai kesebar rekaman kayak gitu, hilang gua dari internet. Tapi kalau cewek yang ngomong kayak gitu, nah ini yang perlu dipertanyakan. Aku gak bermaksud cabul ya, itu konteksnya jelas. Kita bahas pelan-pelan dulu nih. Kita udah ngelihat masalahnya apa dan kalian tahu konteksnya apa, dan beberapa teksku gitu kan, beberapa pendapatku gitu. Dan sekarang kita bakal ngelihat nih bagaimana sih tanggapan dari Chikazuki Stellar di sini kepada si Kai tadi. Nah, di sini kita bakal ngelihat dulu nih bagaimana tanggapannya dan klarifikasinya. Klarifikasinya kurang lebih kayak gini. Halo, Chikazuki Stellar di sini. Yes, I own my mistake. Saya mengaku sudah melakukan crude jokes ke mantan teman saya. Nah, nanti kita bakal revisi dan kita bakal omongin sama-sama ya bagaimana cara bikin klarifikasi yang benar dan masuk akal. Nah, yes, I own my mistake. Saya mengaku sudah melakukan crude jokes ke mantan teman saya. Dan saya sudah melakukan sekuhara verbal pada dia. Saya akui semuanya salah saya dan saya meminta maaf untuk semua yang merasa dirugikan dan dikecewakan oleh saya. Tidak ada penyangkalan di sini. Saya salah dan sangat menyesal. Nah, dalam kata-kata ini sebenarnya
kata mantan teman itu nggak perlu dipakai karena unnecessary. Publik nggak ada yang perlu tahu kalau kau udah musuhin atau bermusuhan sama si Kai. Harusnya stop sampai sini, keren. Atau mungkin ditambahin saya tidak akan mengulanginya lagi. Atau mungkin ditambahin di bawahnya saya tidak menyangka bahwa bercandaan saya itu terdengar sangat kasar bagi beberapa orang. Terus habis itu ada, namun saya masih bersikukuh pada keyakinan saya bahwa BM tidak ada menaruh hati dan perasaan pada Kai Hikaru atau VTuber lain. Ini nggak penting. Nah, bagi saya tuduhan ini tidak berdasar sama sekali. Ini nggak penting, ini tidak penting karena nggak perlu kau di cancel atau dimarahin tuh gara-gara pelecehan, bukan karena tuduhan-tuduhan tolol yang nggak penting. Orang nggak akan peduli sama ini karena the big elephant in the room, gajahnya atau masalah besarnya itu ada di Sekuhara tadi. Oke, habis itu lanjut. Untuk masa depan saya sebagai VTuber, semua ini ada di tangan manajemen Anofix dan para Tomodachika sendiri. Nah, ini para Tomodachika itu nggak perlu dimasukin karena apapun yang terjadi dengan kau itu hubungannya sama agensi. Ini sampai sini doang udah bagus nih. Untuk masa depan saya sebagai VTuber, semua ini ada di tangan manajemen Anofix. Habis itu saya masuk industri pure hobby for fun, tidak dengan tujuan karir sama sekali. Ini tidak perlu karena nggak ada yang mau tahu tujuanmu di sini apa. Orang cuma mau permintaan maafmu. Saya berterima kasih untuk semua dukungan. Nah, ini masih oke. Selama saya menjadi VTuber 100% hasil ini nggak perlu. Keberlangsungan streaming komis sebagai penamaan Tomodachika dipilih karena enggak, ini nggak perlu. Ini out of topic banget nih. Ini out of topic banget. Oke, lanjut. Dengan kata-kata ini, jika misal Tomodachika menghendaki Chika untuk berhenti di dunia virtual, ya saya akan berhenti 100% di sini. Mungkin hobi ini bukan hobi yang cocok untuk saya dan alasan utama saya bisa menjadi VTuber adalah berkat Bapak Kira dan Anofix seperti yang sudah saya state sebelum-sebelumnya. Jadi tidak ada alasan buat saya untuk kembali lagi ke sini. Ini nggak perlu, Chika. Kesannya di sini adalah ini tuh kayak aku di sini nih bukan karena kalian ya. Aku di sini tuh karena ada papa mama aku yang udah melahirkan aku ke dunia virtual gitu. Ya, kalau teman-teman penonton semua itu kayak pengen aku balik, ya aku akan kembali. Tapi kalau tidak ya sudah, aku akan berhenti. Kau menggunakan penontonmu untuk tameng dan menurutku itu najis. Jadi secara PR 3 paragraf di sini udah ya, yang bener itu ini udah nggak ada. Paragraf untuk masa depan saya sebagai VTuber masih diambil. Udah. Jadi misal Tomodachika menghendaki Chika berada di sini, saya menerima konsekuensi bahwa saya punya kesalahan masa lalu. Saya akan terus memperbaiki diri, mengingat selalu hari ini dan mohon Oke, ini to be fair, saya akan terus memperbaiki diri, ingat selalu. Nah, sampai sini. Udah, kau nggak perlu yeping sembarangan. Kau nggak perlu yeping tai kucing ya. Kau gak perlu nambah-nambahin hal-hal dongo yang bikin kau tambah double down, yang membuat kau tambah jatuh ke dalam lubang yang lebih dalam lagi. Dan setelah mengeluarkan klarifikasi itu, dia mengeluarkan satu klarifikasi lagi, yang dimana klarifikasinya ini, sebelumnya Chika mohon maaf atas statement sebelumnya yang dibuat secara tergesa-gesa. Ya, jadi mohon maaf ya guys, klarifikasi sebelumnya itu aku bikinnya tergesa-gesa dan dari emosi belaka. Bro, apa yang membuat kau harus menjawab semuanya secepat mungkin? Pikirkan semua yang ada matang-matang karena dampaknya itu ke karir, bro. How the hell? Iya, aku bikinnya tergesa-gesa. Shut the hell up, man. Ini maksudnya dia minta maaf yang sebelumnya nih apa nih maksudnya? Minta maaf ya yang sebelumnya itu kayak bercanda kah? Atau cuma demi klarifikasi doang kah? Masalahnya di permintaan maaf sebelumnya, dia itu bukan cuma victim blaming, bukan shifting victim juga. Bukan cuma itu, dia minta maaf di paragraf pertama doang. Anjir, gak ada deadline anjir, aneh banget. Orang kalau bikin klarifikasi itu munculnya mikir gitu. Ya kesannya betul tuh, kesannya kayak gini nih. Iya deh, maaf ya. Gila, speedrun klarifikasi dan fuck up anjing. Nih, kita lihat ya. Minta maaf sebesar-besarnya kepada Kai, Chika yang bercanda dan berasumsi bla 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 bla. Talent sebelumnya statement menyerahkan ke Chika, betul. Setelah berpikir dan kepala lebih jernih, Chika memutuskan diri untuk graduate. Chika sadar terlambat. Iya. Chika minta maaf. Nah, ini baru minta maaf yang bener. Secara PR masih oke. Secara PR ini masih oke karena ya udah deh, aku mundur. Aku minta maaf ya karena udah menjadikan teman-teman semua sebagai shield,
sebagai tameng daging gitu. Nah, maksudku ketika kau bersalah dan pengen minta maaf, udah pengen minta maaf yang bener gitu. Karena gini men, karena menurutku ya, kan selama ini kita taunya korban itu adalah cewek dan pelaku adalah cowok. Nah, masalahnya di sini adalah ketika ada cowok yang ngaku kalau dia adalah korban, orang-orang tuh bakal beranggapan kayak ih bencong, boti apa segala gitu. Kayak apaan sih kayak gitu doang ngadu gitu. Atau misalnya juga kayak ya elah cuma bercandaan doang gitu. Kalau cowok yang jadi korban, pasti kemungkinan besar tanggapannya seperti itu. Kenapa sih seperti itu? Karena pada dasarnya ini tuh adalah bentuk dari kebodohan umat manusia yang dibentuk sejak lama. Sebenarnya siapapun bisa jadi korban. Dan aku ngerasa emosi banget. Aku bener-bener baru kali ini ngerasa emosi karena ada satu tweet yang bener-bener bikin aku, ini orang sakit jiwa. Betul, nah aku ngerasa betul ini adalah toxic masculinity. Sebagai cowok, aku nggak bisa pungkiri. Banyak di antara kita para cowok-cowok, the boys suka bercandaan jorok. Dan gak sedikit juga cewek yang suka bercandaan jorok. Aku kayak ngerasa ada standar ganda dalam kehidupan kita secara bermanusia gitu. Dan salah satunya adalah ini tuh diungkapkan sama teman agensinya sendiri dari Anovix, yang dimana Aurero Falquermo ini pengen membela Chika. Jadi begitu si Kai ini ngomongin halo semua, mohon maaf, dia bikin drama gitu kan. Dia bikin pengumuman gitu, bikin Google dokumen. Bilang ke gua, ke Pak Bos, ke Gaijin Bos, graduate mau fokus IRL. 3 hari graduate, bikin drama di internet. Bro, it's not drama. Ini tuh lebih ke arah ada orang mau ngaku nih. Ada whistleblower, ada orang yang ngasih tahu agensimu itu nggak baik-baik aja. Dan kalian nggak mau denger. Itu yang jadi masalahnya. Tahu dari mana sih aku kalau mereka nggak mau denger? Kita bahas dari toxic masculinity-nya dulu. This is my toxic masculinity talking. Tapi kalau lo laki ada masalah, pilihan lo 1, konfront langsung. 2, simpan sendiri dan move on. Apakah Kai di sini sudah konfront langsung? Sudah. Dia bilang, udah dong, gak usah bahas ini. Dia udah menunjukkan ketidaknyamanannya. Dia udah klarifikasi dan udah dikonfront langsung sama dia. Dan kedua, simpan sendiri dan move on. Damn. Kau tahu gak sih, banyak kasus orang mengakhiri hidupnya sendiri dan itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena stigma laki-laki gak boleh cerita. Bro, really? Laki-laki gak boleh curhat, laki-laki gak boleh ngobrol, gak boleh ngaku, gak boleh ngadu. Gila. Aku yakin ya kehidupannya Aurero Falquermo Telaso ini kayak indah banget nih. Sampai-sampai dia gak pernah ngerasa kayak gitu. Gak pernah ngerasa dia harus bercerita dalam hidupnya. Bro, ini literal aku kayak tipikal cowok yang laki-laki tidak bercerita tapi papti terus kasih cewek ke semua cewek gitu. Damn, orang yang paling tangguh di bumi pun itu juga perlu cerita, men. Aku gak tahu ya selaki-laki apa Aurero Falquermo Telaso ini. Aku yakin dia gak selaki-laki orang ini. Ada satu petarung UFC yang dimana dia itu ngomong kayak gini. Dedicate this fight to little baby Lee, little warrior, more of a fighter than any of us will ever be. But also, I woke up on Friday morning at 4 a.m. to a message that one of my friends back home had killed himself. This was 5 hours before me weigh-in. So Ricky lad, that's for you. There's a stigma in this world that men can't talk. Listen, if you're a man and you've got weight on your shoulders and you think the only way you can solve this by killing yourself, please speak to someone. Speak to anyone. Kayak bro, really? You talk about this shit in front of this thing? You dead as fuck, man. Jadi untuk Aurero Falquermo ya, simpan sendiri dan move on. Talk about that with this person. And you dead, Ji. Si konten ini gak tahu seberapa beratnya orang yang jadi korban terus habis itu kena stigma masyarakat. Kau tahu kan kasus 98? Orang-orang korban-korban yang sejarahnya mau dihilangkan itu, beberapa di antara mereka gak berani buat cerita. Karena apa? Stigma masyarakat. Terus this motherfucker simpen sendiri dan move on. Anjir, ini orang sumpah.
Kalau kau pikir aku bercanda, kalau kau pikir aku nganggap ini lucu, enggak men. Coba kau bayangkan ya, kontomu dipegang-pegang sama orang gitu, sama cowok deh. Kontomu dipegang-pegang sama cowok, terus kau digoda-godain sama cowok. Terus habis itu kau ngerasa itu pelecehan seksual gitu kan. Terus kau nggak boleh cerita. Kau pikirkan itu terus, itu bakal ada dalam kepalamu sampai kau mati. Simpan sendiri aja gitu terus. Laki-laki nggak boleh bercerita, aku laki-laki. Shut the fuck up man. Sakit anjir, gila. Kok nggak boleh teriak, kok nggak boleh ngadu. Karena kalau menurut si Aurero Falquerno Palermo, ini nih bukan laki. Aku genuinely emosi jiwa anjir. Ini orang kalau ngomong depan mukaku, aku nggak tahu men. Aku nggak tahu dia sejago apa berantem, aku nggak peduli. Meskipun aku harus bonyok atau harus apa, dia bakal tetap kupukul anjir. Maksudku gini ya. Mau sekuat apa kau mukul aku, mau biar aku sampai patah tulang, sampai meninggal sekalipun. Kalau argumenmu tolol, dengan kau mukulin aku, tidak akan membuat argumenmu jadi benar gitu. Kan yang main logika ya, bukan otot. Udah selesai nih bang? Belum, masih panjang kita, masih panjang. Kau mau tahu nggak alasan kenapa si Kai itu nggak kuat dan dia itu kayak emosi jiwa gitu dan memilih untuk mengungkapkan semuanya? Nih, di sini ini entah chat pribadi atau grup aku nggak tahu. Di sini dia ngomong nih, ya understandable sih bot. Seperti dokumen tadi ini juga, dia itu dipanggil boti juga di sini. Kayak dipanggil bot kayak boti. Satu agensi kalian aja tiba-tiba kayak ngatain dia boti. Antara bercandaan, maksudnya kalau bercandaan tuh semuanya ketawa. Tapi kalau misalnya rame-rame, ya emosi juga dong. Not, itu Kai udah minta orang-orang stop buat manggil dia boti berkali-kali tapi gak pernah diubah. Si Kai gak boti karena dia udah punya cewek juga. Jadi what the fuck is that? Kayak ini nih, kemarin gak sempat kawin bot. Kok kira cuma itu doang dia dipanggil boti? Masih ada lagi bro. Dan menurutku ini udah kayak, kok punya lingkungan kerja yang stupid itu tuh. Something is wrong anjing. Let me pull out the video lah. Nih, udah tinggal seminggu masih aja dipanggil boti. Udah tinggal seminggu masih aja dipanggil punya boti. Pacar, anjir. Kamu boti. Tuh, kayak dia dipanggil boti. What the fuck is wrong with this society bro? Aku sih yakin ya yang manggil dia boti bukan cuma 2 orang ya. Bahkan penontonnya si Chika aja ikut manggil dia boti. Is that a good thing? I don't think so. Kenapa sih aku ngebelain Kai di sini? Bukan karena apa-apa, tapi karena aku ngelihat ada 2 orang lebih tolol. Satu tolol nih, tolol. Ini juga tolol. Ya udah, karena kita ketemu orang tolol, berantem sama orang tolol, ya udah gitu. Terus mereka semua itu ngomong kayak gini. Semua mereka serempak orang-orang agensi mereka itu ngomongin satu hal. Nah mereka itu ada 2 orang dari agensi mereka yang nge-pull out pasal yang sama, pasal 17 di perjanjian mereka. Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara para pihak sehubungan dengan pelaksana atau penafsiran perjanjian ini, atau segala satu yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah para pihak. Terus sama ini juga. Pertanyaanku adalah, kok mereka tolol banget sih? Pertama-tama, sebelum kita ngomongin pasal ini, aku udah ngobrol dulu ya sama orang hukum gitu, yang dimana tadi ada Raif ya, kau bisa lihat channelnya sendiri. Dan menurutku dia bisa ngasih insight yang sangat insightful gitu. Dan ini dia, ini Mbak yang lucu banget ya. Dia udah jarang streaming tapi dia VTuber juga. Gak aku subscribe, maaf. Gini, pasalnya, pasal 17 ini, batas masalah yang bisa diurusin sama mereka semua secara musyawarah mufakat itu cuma yang berkaitan dengan kontrak. Jadi kalau misalnya ada masalah antar member, ya itu beda cerita lagi. Itu klausulnya harus beda lagi. Jadi dengan dengan penyelesaian ini itu nggak berlaku. Karena apa? Karena ini adalah masalah personal dan perusahaan nggak bisa ikut-ikutan masalah personal seharusnya. Itu kenapa ini pasal gak valid. Dan Kai sekali lagi menang di sini. Dan ketika mereka ngomongin selesaikan baik-baik secara musyawarah mufakat, kenapa nggak diobrolin dulu? Masalahnya, kalau kau mau ngobrol, kau ngobrolnya sama orang tolol yang kayak gini bentukannya. No compromise here. Si paling laki, najis. Beca the fuck up. Dari awal mereka nggak ada yang mau menyelesaikan masalah. Mau nggak kau berdiskusi sama orang yang toxic masculinity? Iya. Terus begitu diajak ngobrol, no compromise here. Aku sih nggak mau. Aku sih najis. Udahlah stop lah bikin main agensi-agensian lah. Anjing, nggak usah jadi indie. Gak worth it masuk agensi kata gue. Apalagi agensi-agensi gak jelas. Ini juga nih, ada staff. Dia ngakunya staff nih. Si call sign, dia bilang di dalam kontrak yang ditandatangani oleh semua pihak sudah tertulis terkait penyelesaian konflik internal. Konflik internal di sini tuh maksudnya konflik yang terkait dengan kontrak, bukan masalah pribadi.
Dan dia udah selesai nih, udah graduate gitu. Bahkan the owner tidak tahu masalah hukum. Tapi nggak apa-apa, nggak semua orang emang ngerti masalah hukum dan PR. Itu kenapa orang-orang kayak aku ada, atau orang-orang kayak Rafe ada. Dia bener, dia udah oke nih. Tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Chika. Bener, masuk akal. Sebagai staff minta maaf. Gak berharap semua ini terjadi. Kita di sini berusaha untuk tetap profesional. Bagus, ini masih oke. Aku nggak peduli ya mau dia owner atau mau dia apa. Cuma kalau misalnya ada satu orang jadi whistleblower tentang kebobrokan satu tempat, biasanya emang orang yang nge-whistleblower itu bakal didiskreditkan. Jadi ya menurutku semuanya di sini terburu-buru dan semuanya nggak masuk akal. Jatuhnya di sini kelihatan kayak jadi tukang bully. Coba kau pikir-pikir lagi. Kau kira masalahnya selesai sampai situ doang? Selesai sampai orang-orang toksik doang? Ini kayak bisa dibikin video sendiri deh. Tapi ya udah. Dan ya, aku bingung bagaimana cara menyelesaikan semuanya dan memberikan konklusi dari semua masalahnya. Tapi gini, masalah dari semua ini adalah intinya mau itu cewek, mau itu cowok, semuanya bisa kena, bisa jadi korban. Dan kalau kau korban, jangan pernah takut untuk cerita. Gak mesti di publik, mungkin kau bisa cerita ke orang terdekat atau ke rekan-rekanmu. Karena cerita itu membantu meringankan. Dan korban di sini, ku ingatkan sekali lagi, korban itu bakal selalu ingat bagaimanapun caranya. Orang kayak gini emang harus dikasih pelajaran. Apakah dia layak kembali ke dunia VTuber atau enggak? Aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya ada orang VTuber yang toksiknya kayak gini, aku sendiri nggak mau berurusan sama dia. Jangan pernah berharap dia akan kuundang atau kuajak kerjasama atau apapun itu. Aku sih najis. Pada dasarnya ya, ketika kau ngelihat satu agensi, terus ada agensi yang bergerak secara serentak ingin mendiskreditkan kau dengan contoh-contoh screenshot yang tadi, saranku jauhin agensinya. Karena ini agensi bener-bener kelihatan toksik. Maksudku ada satu cowok, satu agensi bahkan penontonnya ikut manggil dia boti. Kira-kira itu normal atau enggak? Kalau menurutku itu bukan hal yang normal. Udah disuruh stop bercandaan jorok, tapi masih dilanjutkan. Kira-kira itu normal atau enggak? Aku nggak tahu, ini semua ada di kau. Kau bisa ceritakan ke aku gimana pendapatmu dan gimana apa yang kalian kasih pendapatku di kolom komentar. Dan itu aja dulu untuk sekarang. Terima kasih udah nonton. Sumpah demi apapun, kasus ini itu berat banget. Orang kayak Kendrick Lamar aja, orang yang gangster parah, itu dia datang ke terapis buat ngobrol sama orang buat cerita masalahnya. Dan udah, itu aja dulu. Dan untuk kita semua, dadah. Stay healthy, man.